Pernah tiba-tiba nyeri di punggung, dada, atau kaki saat lagi duduk santai atau tidur malam? Jangan-jangan itu bukan sakit biasa, tapi sinyal penting dari tubuh yang selama ini kita abaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita belajar mengenali tubuh, mendengarkan keluhannya, dan mengambil hikmah dari setiap gejala yang muncul. Sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini berkembang dengan klik tombol like, share ke orang tersayang, dan subscribe kalau belum. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat sehat yang Allah berikan. Pernah nggak sih, kalian sedang duduk tenang di kursi atau rebahan di malam hari, tiba-tiba dada terasa sesak, pinggang nyeri, atau kaki kesemutan parah? Padahal nggak jatuh, nggak habis olahraga berat. Banyak orang mengira ini hanya pegal biasa. Tapi ternyata, tubuh kita sedang berteriak, mengirim sinyal peringatan. Nah, di video ini kita akan bahas 5 kondisi tubuh yang sering muncul secara tiba-tiba saat kita diam atau tidur, dan bisa jadi tanda adanya masalah kesehatan serius. Kita akan bahas satu persatu dengan santai, penuh cerita, dan diselingi petuah dari para ahli dan sesepuh. 1. Nyeri dada saat tidur, bukan sekadar masuk angin. Pernah nggak sih, kalian tengah malam tiba-tiba terbangun karena rasa tidak nyaman di dada? Mungkin awalnya cuma kayak sesak sedikit, seperti ditekan pelan. Tapi lama-lama kok makin berat, bahkan sampai menjalar ke pundak, lengan kiri, atau sampai ke punggung. Kebanyakan dari kita langsung mikir, ini MAH masuk angin biasa. Dikasih minyak kayu putih, dipijat sama istri atau anak, terus tidur lagi. Tapi, besoknya tubuh masih ngasih sinyal yang sama. Apa ia itu cuma angin? Atau ada sesuatu yang lebih serius? Kita mulai segmen ini dengan cerita dari seorang bapak bernama Pak Rudi, usia 55 tahun. Pak Rudi ini orangnya sederhana, pekerja keras, dan gak pernah ngeluh soal kesehatan. Suatu malam setelah makan malam yang agak berat, karena ada acara keluarga, beliau langsung tidur. Tengah malam, sekitar jam 2 pagi, Pak Rudi terbangun karena dada kirinya terasa seperti ditekan benda berat. Awalnya dia pikir cuma kekenyangan atau mak. Istri beliau bangun, panik, dan langsung oleskan minyak angin sambil dipijat ringan. Tapi malam itu, rasa nyeri itu nggak pergi. Besok pagi, Pak Rudi masih merasa lemas. Akhirnya dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit besar. Setelah diperiksa, ternyata Pak Rudi mengalami serangan jantung ringan. Untung cepat ditangani. Sobat sehat, kisah Pak Rudi ini bukan satu-satunya. Banyak orang yang mengalami gejala serupa tapi mengabaikannya. Padahal, nyeri dada mendadak saat tidur bisa menjadi gejala penyakit jantung iskemik atau serangan jantung. Ini bukan sesuatu yang bisa ditunda. Menurut Dr. Yuda, spesialis jantung dan pembuluh darah, gejala serangan jantung bisa muncul dengan sangat halus. Apalagi pada orang yang sudah lanjut usia atau punya riwayat tekanan darah tinggi dan kolesterol. Nyeri dada di malam hari itu seringkali kita anggap sebagai gangguan lambung. Tapi yang harus kita perhatikan adalah letak dan sifat nyerinya, katanya. Nyeri jantung biasanya terasa di tengah dada atau di sebelah kiri, seperti ditekan, terbakar, atau tertimpa beban berat. Bisa menjalar ke rahang, lengan kiri, atau punggung. Dan yang lebih berbahaya, kalau disertai keringat dingin, mual, sesak, dan rasa cemas berlebihan. Sesepuh di kampung saya pernah bilang, tubuh itu kayak anak kecil. Kalau sudah nangis terus kita cuekin, lama-lama ngambek beneran. Kalau sudah ngambek, baru kita panik. Jadi, jangan abaikan. Dengarkan apa kata tubuh kita. Tapi jangan salah, nyeri dada juga bisa disebabkan oleh faktor lain seperti GERD, asam lambung yang naik, gangguan otot dada, atau bahkan kecemasan berlebih. Nah, bagaimana membedakannya? Ciri khas nyeri dada akibat jantung. Terasa seperti ditekan benda berat. Menjalar ke lengan kiri atau rahang. Disertai sesak napas atau keringat dingin. Muncul saat istirahat atau malam hari. Sedangkan nyeri karena asam lambung biasanya. Terasa panas atau perih. Memburuk setelah makan. Tidak menjalar ke lengan atau rahang. Bisa reda dengan antasida. Namun, sebaiknya hindari diagnosis sendiri, karena tubuh kita bukan Google.
dia ngasih tanda. Tapi yang tahu pastinya tetap tenaga medis. Kita perlu belajar dari pengalaman. Jangan sampai kehilangan orang terdekat hanya karena kita menunda untuk periksa. Apalagi buat para pria yang kadang gengsi bilang sakit. Ingat ya, lebih baik dianggap lebay daripada kehilangan nyawa. Nah, buat sobat sehat di rumah, pernah nggak kalian ngerasain nyeri dada pas lagi istirahat? Atau pernah dengar cerita dari keluarga atau teman? Yuk tulis di kolom komentar. Cerita kalian bisa jadi pelajaran berharga buat orang lain. Karena satu hal yang pasti, tubuh tidak pernah bohong. Kalau dia mulai kasih tanda, jangan kita bungkam. Dengarkan, pahami, dan segera ambil tindakan. 2. Kesemutan atau mati rasa di kaki saat duduk lama bisa jadi sarafmu minta tolong. Sobat sehat, pernah nggak kalian duduk lama, entah itu di kantor, di mobil pas perjalanan jauh, atau bahkan lagi santai di rumah nonton TV, terus tiba-tiba kaki terasa kesemutan, bahkan sampai mati rasa? Awalnya sih biasa aja. Kita mikir, oh, ini cuma salah duduk. Tapi lama-kelamaan, rasa kesemutan itu makin sering muncul. Bahkan, waktu duduk sebentar pun kaki udah mulai protes. Nah, di sini kita perlu waspada. Karena kesemutan atau mati rasa bukan sekadar pegal-pegal biasa. Itu bisa jadi sinyal awal dari gangguan pada saraf atau peredaran darah yang mulai terganggu. Coba kita dengar cerita dari Mbak Rini, seorang staf administrasi di kantor yang bekerja 9 jam sehari. Setiap harinya ia duduk di depan laptop, jarang berdiri atau jalan. Awalnya ia sering merasa kesemutan di kaki kanan, terutama di bagian betis dan telapak. Tapi lama-lama, rasa kesemutan itu berubah jadi mati rasa dan rasa ngilu di malam hari. Waktu diperiksa ke dokter, ternyata Mbak Rini mengalami early stage dari neuropati perifer, kerusakan saraf akibat tekanan berlebih dan sirkulasi yang tidak lancar. Dokter menjelaskan, terlalu lama duduk tanpa jeda bisa mengganggu aliran darah ke kaki. Bayangkan aja kayak selang air yang terus kita tindih, lama-lama airnya nggak bisa ngalir, kan? Nah, begitu juga dengan darah kita. Kalau sirkulasi nggak lancar, otot dan saraf kita kekurangan suplai oksigen. Akhirnya, muncullah kesemutan atau bahkan mati rasa. Apalagi buat kalian yang punya faktor risiko seperti diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, kurang gerak, pernah mengalami cedera punggung bawah atau saraf terjepit. Saraf terjepit ini yang sering jadi biang kerok dari kesemutan yang terus-menerus. Biasanya terjadi di bagian tulang belakang bawah, lumbar, di mana saraf yang mengalir ke kaki bisa tertekan akibat postur duduk yang salah atau bantalan tulang yang bergeser. Ada juga kondisi yang disebut skiatica, yaitu nyeri menjalar dari pinggang ke kaki karena saraf skiatik yang terjepit. Rasa sakitnya tajam dan menusuk, kadang bikin jalan aja susah. Ini bukan cuma gangguan ringan. Kalau dibiarkan, bisa memengaruhi mobilitas dan kualitas hidup. Tapi jangan panik dulu ya. Kesemutan sesekali masih bisa dibilang wajar. Apalagi kalau setelah duduk bersila atau menyilangkan kaki. Yang perlu dicurigai adalah kalau kesemutan sering muncul walaupun duduk sebentar, disertai rasa panas, ngilu, atau seperti ditusuk. Muncul di malam hari dan mengganggu tidur. Tidak hilang walau sudah digerakkan. Nah, disinilah pentingnya kesadaran postur tubuh. Duduklah dengan posisi tegak, beri penopang pada punggung, dan usahakan kaki tetap menapak ke lantai. Hindari menyilangkan kaki terlalu lama, karena bisa menekan saraf di bagian belakang lutut. Petuah dari sesepuh kampung saya bilang, tubuh itu bukan besi. Kalau diam terus, dia berkarat. Artinya, kita harus tetap bergerak, memberi waktu tubuh untuk bernapas, aliran darah untuk mengalir. Sementara itu, Dr. Aryo, seorang dokter saraf, menyarankan agar pekerja kantoran atau siapapun yang duduk lama, rutin berdiri tiap 30-60 menit. Bisa sambil stretching ringan, muter-muter sebentar, atau sekadar naik turun tangga. Gerak kecil bisa mencegah masalah besar, katanya. Dan satu lagi yang sering dilupakan, hidrasi. Kurang minum bisa membuat darah menjadi lebih kental, memperlambat sirkulasi, dan memperparah gejala kesemutan. Jadi, jangan tunggu haus untuk minum air putih ya. Sahabat sehat, coba sekarang kita refleksi sedikit.
Apakah selama ini kita terlalu lama duduk? Apakah tubuh kita sudah memberi sinyal tapi kita diamkan? Kalau kalian pernah mengalami kesemutan atau mati rasa di kaki, yuk ceritakan di kolom komentar. Bisa jadi pengalaman kalian bermanfaat untuk orang lain. Karena kadang, tubuh hanya ingin didengar. Dan saat kita mulai PK, kita akan terhindar dari masalah besar yang awalnya tampak sepele. 3. Nyeri pinggang mendadak saat rebahan, waspadai ginjalmu. Sahabat sehat, pernahkah kalian mengalami nyeri di bagian pinggang saat sedang berbaring santai? Apalagi menjelang tidur, ketika badan seharusnya sudah rileks, justru muncul rasa nyeri yang mengganggu. Banyak orang langsung menyalahkan posisi tidur, bantal yang kurang empuk, atau mengira cuma encok biasa. Padahal, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal penting. Ada masalah di area ginjal yang gak boleh diabaikan. Kisah ini datang dari Pak Darto, usia 60 tahun, pensiunan guru yang aktif dan tidak pernah punya riwayat penyakit serius. Setiap malam, beliau selalu tidur tepat waktu. Tapi beberapa bulan terakhir, ada yang berubah. Setiap kali berbaring, khususnya saat miring ke kanan, pinggang sebelah kiri terasa nyeri, seperti ditusuk-tusuk. Rasa itu muncul perlahan tapi lama-lama makin sering, bahkan bikin Pak Darto terbangun tengah malam. Beliau coba minum jamu, ganti kasur, bahkan berendam air hangat, tetap saja tidak membaik. Akhirnya beliau memutuskan periksa ke dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan USG, hasilnya mengejutkan. Ada batu kecil di ginjal kiri yang mulai bergerak dan mengiritasi saluran kemih. Untungnya ketahuan lebih awal, jadi masih bisa ditangani tanpa operasi besar. Dari kasus Pak Darto, kita belajar bahwa nyeri pinggang, apalagi yang terasa di malam hari saat tubuh sedang diam, bisa menjadi gejala awal gangguan ginjal. Batu ginjal, infeksi saluran kemih atas, atau bahkan peradangan ginjal bisa memberikan rasa nyeri yang khas. Ciri-ciri nyeri pinggang akibat gangguan ginjal antara lain: nyeri tumpul atau tajam di satu sisi pinggang, tidak membaik dengan perubahan posisi, kadang disertai mual, demam, atau urin keruh. Nyeri bisa menjalar ke perut bawah atau selangkangan. Sering buang air kecil atau rasa tidak tuntas saat bak. Berbeda dengan nyeri otot biasa yang biasanya bisa hilang dengan istirahat atau pijatan, nyeri akibat ginjal cenderung tidak berubah-ubah. Bahkan kadang justru terasa lebih parah saat malam hari karena posisi tubuh memengaruhi tekanan pada ginjal dan saluran kemih. Menurut Dr. Fitriani, seorang dokter umum yang menangani banyak kasus infeksi ginjal dan batu ginjal, salah satu penyebab utama gangguan ginjal yang sering ditemui adalah kebiasaan kurang minum air putih. Ginjal bekerja seperti filter. Kalau tidak ada cukup air yang mengalir, kotoran bisa menggumpal menjadi batu, jelasnya. Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan warna urin. Kalau warnanya terlalu kuning pekat, bahkan kecoklatan, itu pertanda tubuh dehidrasi. Normalnya, urin berwarna kuning muda, seperti air teh yang sangat encer. Di kampung saya, para sesepuh selalu bilang, kalau ingin ginjal sehat, air putih itu sahabatmu. Petuah sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Selain kurang minum, faktor-faktor lain yang memengaruhi kesehatan ginjal antara lain: 1. Terlalu sering menahan pipis. 2. Konsumsi garam atau makanan instan berlebihan. 3. Obat-obatan tertentu yang dikonsumsi tanpa pengawasan dokter. 4. Riwayat keluarga dengan batu ginjal atau gagal ginjal. Sobat sehat, penting juga untuk membedakan nyeri pinggang akibat otot dan akibat ginjal. Nyeri otot biasanya terasa saat bergerak atau saat ditekan, dan membaik dengan pemijatan. Sedangkan nyeri ginjal tidak hilang meskipun tubuh sudah dalam posisi istirahat. Coba sekarang tanya diri sendiri, apakah kamu sudah cukup minum air hari ini? Kapan terakhir kali kamu periksa fungsi ginjal? Kalau kamu pernah mengalami nyeri pinggang seperti yang diceritakan, atau punya pengalaman dengan batu ginjal, tulis di komentar ya. Ceritamu bisa membantu orang lain lebih waspada dan tidak mengabaikan sinyal tubuh. Ingat, tubuh kita nggak pernah salah kirim pesan. Yang sering salah, kita yang terlalu sibuk untuk membaca tanda-tandanya. 4. Kram tiba-tiba saat tidur, kekurangan elektrolit atau sinyal lain? Sobat sehat, pernah nggak kalian sedang tidur pulas, tiba-tiba terbangun karena betis seperti ditarik keras dari dalam? Rasanya nyeri banget.
kayak otot dipelintir sampai nggak bisa digerakkan. Itu namanya kram otot saat tidur. Dan ini kejadian yang lebih sering daripada yang kita kira. Kita mulai dengan cerita dari Ibu Lina, usia 48 tahun. Beliau seorang ibu rumah tangga yang aktif, punya rutinitas yang cukup padat. Setiap malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai, beliau baru bisa tidur sekitar jam 11 malam. Tapi akhir-akhir ini, tidur beliau jadi terganggu karena sering mengalami kram di betis saat tengah malam. Bahkan pernah satu kali saking sakitnya, sampai hampir jatuh dari tempat tidur. Awalnya beliau pikir ini karena kecapean atau kurang tidur. Tapi setelah kram itu muncul terus-menerus setiap malam, beliau mulai khawatir. Akhirnya konsultasi ke dokter, dan diketahui kalau Ibu Lina mengalami kekurangan magnesium dan kalium, dua mineral penting yang berperan besar dalam menjaga fungsi otot. Menurut Dr. Bayu, spesialis penyakit dalam, kram malam hari sering terjadi karena ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, terutama pada orang yang aktivitasnya tinggi di siang hari namun asupan gizinya tidak seimbang. Kekurangan magnesium, kalium, dan kalsium adalah penyebab utama dari kram yang terjadi tanpa sebab yang jelas. Beberapa penyebab umum kram otot saat tidur antara lain: dehidrasi atau kurang minum air putih, kekurangan elektrolit, magnesium, kalium, kalsium, keletihan otot akibat aktivitas fisik berlebihan, postur tidur yang buruk atau kaki yang terlalu tertekuk, gangguan sirkulasi darah, penggunaan obat tertentu, misalnya diuretik atau obat darah tinggi, penyakit kronis seperti diabetes, gangguan tiroid, atau penyakit saraf. Coba kita bayangkan tubuh kita seperti mesin mobil. Kalau olinya kurang atau cairannya bocor, mesin pasti cepat panas dan macet, kan? Nah, begitu juga otot kita. Tanpa cukup elektrolit dan cairan, otot bisa overheat dan akhirnya kejang tiba-tiba. Inilah yang kita rasakan sebagai kram. Apa yang harus dilakukan ketika kram menyerang? Pertama, jangan panik. Coba luruskan perlahan kaki yang terkena kram, lalu pijat perlahan otot yang tegang. Kalau memungkinkan, berdiri dan tekan kaki ke lantai. Ini bisa membantu meregangkan otot yang sedang kejang. Setelah rasa nyeri mereda, bisa lanjut dengan mengompres hangat area tersebut atau mandi air hangat. Tapi tentu saja, lebih baik mencegah daripada mengobati. Berikut beberapa tips dari para ahli. Minum air putih yang cukup, terutama di siang hari, jangan menunggu haus. Konsumsi makanan tinggi kalium dan magnesium, seperti pisang, alpukat, kacang-kacangan, bayam, dan yogurt. Lakukan peregangan ringan sebelum tidur, terutama bagian betis dan paha. Gunakan posisi tidur yang nyaman, hindari menekuk kaki terlalu lama. Dari sesepuh di kampung saya, ada pesan menarik. Otot itu seperti tali tambang, kalau terlalu tegang, dia akan putus. Tapi kalau dijaga kelenturannya, dia kuat menahan beban. Dan ini ada benarnya. Banyak orang menganggap remeh hal-hal kecil seperti minum air atau mengatur posisi tidur. Padahal itu kunci mencegah kram dan gangguan otot lainnya. Kalau kamu sering mengalami kram saat tidur, ini saatnya melakukan evaluasi kecil. Apakah kamu sudah cukup minum hari ini? Apakah pola makanmu sudah mencukupi kebutuhan mineral? Apakah kamu terlalu sering duduk atau berdiri tanpa istirahat? Dan satu hal penting lagi, kalau kram yang kamu alami semakin sering, menyebar ke bagian tubuh lain, atau disertai gejala lain seperti kelemahan otot atau kesemutan, segera periksa ke dokter. Karena bisa jadi itu bukan cuma kram biasa, tapi pertanda gangguan sistem saraf atau metabolisme tubuh. Sobat sehat, tubuh kita ibarat sahabat yang selalu jujur. Ketika dia memberi sinyal, seharusnya kita jadi pendengar yang baik. Jangan tunggu sinyalnya berubah jadi teriakan, baru kita bertindak. Kalau kamu punya pengalaman soal kram saat tidur, atau punya tips alami yang biasa kamu pakai untuk meredakan kram, yuk tulis di komentar. Siapa tahu bisa bantu sesama sobat sehat yang sedang mengalami hal yang sama. 5. Bangun tidur dengan rasa sakit di leher dan pundak, stres terselubung. Sobat sehat, pernah nggak kalian bangun tidur malah merasa lebih capek daripada waktu tidur? Leher terasa kaku, pundak berat seperti memikul beban, dan kepala pun ikut pening. Padahal kita tidur cukup, kasur empuk, bantal juga baru. Tapi kenapa badan justru terasa nggak segar? Kisah ini datang dari Bu Tini,
usia 52 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang juga mengurus toko kelontong miliknya. Sejak pandemi, ia merasa makin stres karena penghasilan menurun dan anak-anak lebih sering di rumah. Tiap malam, ia tidur dengan pikiran masih penuh beban. Bangun pagi, pundaknya seperti ditindih beban berat dan lehernya kaku. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata bukan hanya masalah posisi tidur, tapi stres yang menumpuk tanpa disadari. Menurut Dr. Nadia, stres berlebihan dapat menyebabkan otot-otot di sekitar leher dan bahu menjadi tegang, bahkan saat kita tidur. Stres itu seperti racun yang gak kelihatan. Dia menyusup dalam pikiran, lalu menegangkan tubuh tanpa kita sadari, ujarnya. Tidur bukan hanya soal memejamkan mata, tapi juga tentang bagaimana pikiran kita bisa ikut istirahat. Kalau kita tidur dalam keadaan hati gelisah, tubuh tetap berjaga, otot tetap siaga, dan hasilnya, bangun tidur bukan segar, malah pegal. Untuk mencegah hal ini, kita bisa 1. Melakukan stretching ringan sebelum tidur. 2. Berlatih napas dalam atau meditasi untuk merilekskan pikiran. 3. Membuat rutinitas tidur yang tenang, seperti membaca atau mendengar murotal. 4. Menghindari pikiran berat menjelang tidur. Petuah sesepuh bilang, kalau hati tenang, tidur pun nyenyak. Tapi kalau pikiran berat, bantal pun bisa terasa seperti batu. Jadi, yuk rawat pikiran kita agar tubuh bisa ikut beristirahat. Dan kalau kamu pernah merasakan bangun tidur yang bikin badan makin lelah, coba share di kolom komentar ya. Kita belajar bersama dari pengalaman. Tips atau tambahan nasihat dari para ahli. Rutin peregangan. Minimal setiap 2 jam saat duduk, berdiri sejenak, goyangkan kaki, putar leher. Perhatikan pola tidur. Usahakan tidur dengan posisi netral. Gunakan bantal yang mendukung lekuk leher. Jaga asupan cairan. Minum air putih cukup, apalagi sebelum tidur. Kelola stres. Menjelang tidur, hindari pikiran berat. Bisa dengan zikir, doa, atau journaling. Cek rutin. Jika nyeri atau kesemutan makin sering, segera konsultasi ke dokter untuk mencegah penyakit kronis. Sahabat sehat. Tubuh kita adalah sahabat paling setia. Ia selalu memberi tanda kalau ada yang gak beres, tinggal kita mau dengar atau tidak. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih peka terhadap setiap keluhan kecil, karena bisa jadi itu peringatan besar. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, share ke orang terdekat, dan tulis di kolom komentar. Saya siap lebih peka terhadap tubuh sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.